Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Mr. Rudy di acara vlog tentang industri multi level marketing atau network marketing. Di depan saya ada sebuah buku yang sangat bagus. Bukunya tentang judulnya Freedom is not free. Buat teman-teman yang mau beli nanti bisa hubungi kontak kami di bawah ini ya. Oke. Di sini di bab 2 disebutkan bahwasanya sikap adalah aset yang berharga. Jadi ada cerita bahwa pada tanggal 11 September di Amerika itu terjadi yang namanya bom di WTC ya teman-teman. Industri penerbangan di Amerika saat itu langsung down, dan ada salah satu industri yang bertumbuh yaitu Southwest Airlines namanya, dengan direktur HRD-nya namanya Jose Colmenares. Si Jose ini mengatakan bahwa bisnisnya tumbuh di saat perusahaan lain mengalami penurunan. Kuncinya apa? Kuncinya dia dalam perekrutan karyawan atau tim. Jadi tim yang dia harapkan, yang dia cari adalah orang yang punya semangat, humoris, percaya diri, ramah, dan mau melayani. Karena di industri jasa semua hal itu wajib ya teman-teman. Dan di bisnis MLM atau network marketing, apakah itu juga berlaku? Ya, hampir sama. Jadi kita ada kasus tentang masalah kekosongan produk. Nah, yang lagi kosong ya. Banyak orang yang berpikir itu akan menjadi masalah, tapi ada juga yang berpikir bahwasanya dengan kekosongan produk itu berarti sangat laku. Dan buat Anda seorang pebisnis, apa ya langkah selanjutnya? Ya, kalau produk itu sudah mulai ready, Anda harus berani stok. Anda harus berani berpikir, ini kalaulah produk ini nanti perputarannya cepat, berarti saya harus punya stok minimal berapa? Minimal 3 kali lipat. Pak, uang saya masih terbatas. Ya, uang yang Anda punya itu investasikan. Jadi Anda memang sebenarnya di bisnis apapun harus bisa memilih antara uang pribadi dengan uang bisnis. Uang pribadi ya uang yang kita gunakan untuk kebutuhan pribadi ya, kayak makan, minum, untuk rumah, pakaian dan sebagainya ya, untuk jajan anak dan sebagainya, itu memang keperluan pribadi. Tapi Anda juga harus punya yang namanya dana bisnis untuk perputaran barang. Buat Anda yang memang baru punya uang 1 juta, 2 juta, ya sudah, duitnya diinvestasikan di situ. Atau kalau enggak, Anda mulai membangun hubungan dengan beberapa mitra yang lain yang secara ekonominya sudah lebih mapan dibanding Anda. Anda bisa ajak mereka, sponsori mereka untuk jadikan tim, dan diharapkan mereka mau menyetok produk lebih banyak. Nah, dengan masalah kekosongan produk itu, sikap Anda bagaimana teman-teman? Nah, di buku ini ditulis, misalnya sikap Anda lagi negatif dan bete karena terjebak macet, percuma Anda mengeluh karena macet dan aktor eksternal yang tidak bisa Anda ubah. Dengan sekejap Anda bisa mengubah sikap negatif menjadi positif dengan mendengarkan CD USB, audio inspirasi, dan memakan waktu di dalam mobil untuk mendengarkan motivasi positif. Itu kalau macet ya. Kalau tentang produk yang kosong tadi itu apa? Sikap itu hanyalah masalah keputusan, bukan keterampilan yang membutuhkan waktu yang lama untuk melatihnya. Karena sikap adalah sebuah keputusan, maka bisa dengan cepat mengubah sikap kapanpun Anda mau. Ya, jadi sikap itu menentukan 90% keberhasilan bisnis Anda. 10%-nya banyak teknis. Sikap berperan menentukan kesuksesan Anda. Semua orang menekuni bisnis MLM pasti mengalami masalah seperti banyaknya penolakan, adanya downline yang berhenti atau pindah ke perusahaan lain, masalah produk kosong, masalah manajemen perusahaan, masalah hubungan dengan upline dan downline sebagainya. Sebagian besar dari mereka mengalami masalah ini akhirnya memilih untuk berhenti dari bisnis MLM. Makanya banyak orang yang gagal
Sebenarnya orang yang gagal itu bukannya gagal, teman-teman. Istilah saya itu adalah mundur terlalu cepat. Jadi apapun bisnisnya lah, Anda bisnis konvensional, contohnya Anda bisnis bakso, ya Anda harus tekun. Nggak mungkin Anda jualan satu hari langsung laku 100 mangkok, 2 hari laku 200 mangkok, nggak ada. Bahkan ada yang mengalami selama 1 bulan dagangannya nggak laku, teman-teman. Banyak. Di luaran sana itu bisnis banyak banget, teman-teman. Saya kemarin juga punya tetangga ya, bisnis nasi uduk. Semalam baru cerita sama saya. Dia sehari itu putarannya nggak nyampe 1 kilo beras nasi uduk. Dan itu pun lakunya sangat luar biasa. Susah banget, Bapak. Bayangin, hanya 1 kilo. 1 kilo kalau kita jadiin piring, paling nggak nyampe 30 atau 40 piring, teman-teman. 1 kilo. Tapi itu pun jualannya sangat susah. Sama, makanya sikap itu sangat penting. Kalau memang kita sudah memutuskan bisnis nasi uduk, ya sudah, kita harus konsisten. Sambil kita nunggu dagangan, ya kita mulai buat promosi. Nah, contohnya gimana ya? Kita bisa buat banner, atau kita sapa orang lewat, mari Pak, singgah, kita ada nasi uduk nih. Jadi kita undang orang gitu loh. Kalau kita hanya berdiam diri, kita meratapi nasib, ya sudah, bisnis akan selesai. Gitu ya, teman-teman. Sama halnya di bisnis MLM. Ya, di buku ini kelompok yang lebih kecil memilih untuk bersikap positif, sedangkan kelompok mayoritas bersikap negatif. Ya, seperti itu. Jika Anda cenderung bersikap negatif, maka hanya tinggal tunggu waktu saja Anda berhenti di bisnis MLM. Jadi orang sukses itu hanya sedikit. Kenapa? Karena dia selalu memandang hal-hal itu secara positif. Masalah, penolakan, hinaan, cacian. Bahkan yang kadang sangat menyakitkan itu adalah pasangan hidup itu tidak merestui apa yang kita kerjakan. Dan itu akan dialami banyak orang. Tinggal Anda bisa nggak bersabar aja. Anda bisa katakan kepada pasangan Anda, sayangku, suamiku, istriku, kita tahu kita ini sudah berumah tangga. Kita tahu kalau hanya mengandalkan penghasilan saya seperti saat ini, nggak mungkin rumah tangga kita akan bisa lebih maju. Jadi mohon, beri aku kesempatan untuk aku membangun bisnisku. Ya mungkin itu akan mengurangi jatahku bertemu denganmu, mengurangi jatah kita jalan-jalan, mengurangi jatah kita bersantai. Tapi itulah konsekuensi yang aku ambil 1-2 tahun ke depan. Harapanku 1-2 tahun ke depan bisnis kita tumbuh, kita bisa lebih menikmati hidup ini. Nah, tapi memang ada harga yang harus kita bayar. Nah, itulah sikap ya teman-teman. Makanya ini sangat penting sikap itu, cara pandang kita terhadap menghadapi suatu masalah. Nah, di sini kita ada yang namanya butterfly effect. Attitude is a small thing that makes a big difference. Sikap adalah hal kecil yang membuat perbedaan besar ya teman-teman. Karena hal kecil maka sikap cenderung disepelekan. Padahal hanya karena hal kecil yang namanya sikap, nasib seseorang bisa berakhir tragis ataupun sebaliknya happy ending. Jadi saya punya cerita, di awal saya membangun bisnis, saya ketemu pabrik. Waktu itu dia ngasih tantangan saya untuk menjualkan produknya itu senilai 10 juta. Saat itu tantangan saya terima, saya ambil. Selesai. Dan saya berhasil memasarkan produk senilai 10 juta. Terus saya ditambahi lagi produk senilai 50 juta. Tantangan saya ambil dan selesai. Produk senilai 50 juta laku. Tantangan ketiga naik sampai 1 miliar Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu. Waktu itu rumah saya masih ngontrak. Hanya rumah saya ukuran 60 meter, kamar 2, dan ruang tamu, ruang tengah lah, itu saya jadiin gudang. Bahkan saya tidur sama produk Bapak Ibu. Bayangin, saya dikasih pabrik
produk senilai 1 miliar. Tapi sikap saya positif. Saya dikasih amanat sama orang, saya akan ambil keputusan itu dan saya gunakan kesempatan ini untuk saya jual produk itu. Dan alhamdulillah tiap minggu saya bisa store 35 juta, bahkan bisa store 50 juta. Jadi barang laku saya bayar, barang laku saya bayar. Tinggal nanti tiap bulan saya ambil keuntungannya berapa, memang saya sisihkan untuk kebutuhan hidup saya. Tapi saya lakukan itu terus sampai dari barang yang 1 miliar itu saya bisa punya profit lebih dari 200 juta, teman-teman. 200 juta. Awalnya saya bisa langsung beli tanah untuk persiapan saya buat rumah. Nah, itulah kesempatan, teman-teman, sikap. Dan itu saya ambil sampai sekarang. Jadi kalau ada orang yang memberi saya peluang, saya selalu lihat itu sisi positifnya. Walaupun saya harus bekerja keras dari pagi sampai malam, saya harus di awal saya membangun bisnis, saya harus packing sendiri, saya harus presentasi sendiri, saya bahkan buat konten, editing, saya edit sendiri Bapak Ibu, semampu saya. Waktu itu saya belum ada komputer, laptop belum ada, jadi saya hanya pakai HP, saya edit, ada beberapa aplikasi yang waktu itu ada, ya saya gunakan. Itulah saya lakukan Bapak Ibu. Itulah sikap Bapak Ibu. Makanya di buku ini sangat bagus banget. Jadi orang-orang itu diingatkan bahwa sikap itu sangat penting. Sikap terhadap suatu peluang, sikap terhadap masalah, sikap terhadap diri kita sendiri, sikap terhadap pasangan, sikap pada Tuhan. Kadang kita seringkali menyalahkan Tuhan, padahal menurut saya Tuhan nggak salah apa-apa, yang salah ya kita itu loh. Kita sebenarnya harus bersyukur nih, kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih jantung yang masih berdetak. Ya kalau kita bisa mempunyai rasa syukur yang tinggi, hari ini kita harus lebih dewasa, harus lebih bersyukur. Kenapa? Kita masih hidup. Bayangin kalau hari ini kita sudah mati, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan itu, teman-teman. Ya, jadi masalah sikap itu sangat penting. Saya hanya mengingatkan buat diri saya sendiri juga. Saya akan selalu berusaha melihat sesuatu hal itu dari kacamata yang lebih luas. Itu aja teman-teman vlog saya hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan sampai ketemu di vlog-vlog saya selanjutnya. Terima kasih.